Ada nuansa horor yang berbeda pas nonton film ini. Tipikal horor lawas yang dimensinya sempit, eksekusinya sederhana, tapi nggak mau asik sendiri. Justru pengen ngajak penontonnya buat sama-sama ngerasain kegilaan apa yang lagi mereka tampilkan dan yang kita saksikan. Kalau jelas tujuannya kawan-kawan mau nostalgia sama hal itu, ini film yang paling tepat. Tapi jangan berharap film ini kayak film-film Insidious dan kawan-kawannya. Emang nggak sedikit orang yang bilang ini film yang nggak jelas mau dibawa kemana tujuannya. Tapi emang itu sih poin utamanya. Kepengen penonton juga pas nonton ini udah dalam kondisi standby tanpa ada namanya logika-logikaan sama sekali. Welcome to Kawan Review. Ini dia review singkat film The Cabin in the Woods. Singkatnya, film ini mengisahkan 5 muda-mudi yang tujuan awalnya mau liburan seru di sebuah kabin di tengah hutan. Belum sempat ngapa-ngapain, bahkan tidur semalam juga belum. Mereka udah harus berhadapan dengan teror mengerikan yang mengancam nyawa mereka masing-masing. Dan mempertemukan mereka dengan satu tempat, di mana semua yang mereka alami, kematian yang mengincar mereka sudah diatur dari awal. Emang bener Shay, film ini flat kayak TV LED di rumah. Atau mungkin paling parahnya kalau ada yang sempat bilang The Cabin in the Woods bahkan gak lebih baik dari film-film horor Indonesia. Atur aja Bambang, atur aja Memunah. Tapi entah bagaimanapun aku harus jujur, film ini justru seperti membawaku ke dimensi waktu di mana nonton film horor ya harus ada asyiknya. Dengan kata lain, nonton film horor kalau di 10 atau 20 tahun lalu ya itu gak perlu ada namanya logika ya, kayak begini loh The Cabin in the Woods. Nonton film ini ibarat naik biang lala. Pas sampai di puncak, semua perasaan bercampur di situ. Ya tiap orang punya feel yang berbeda. Ada yang takut, ada yang senang, atau bahkan ada yang B aja. Inilah sebenarnya tujuan Drew Goddard dan Joss Whedon. Silahkan berekspektasi apapun pas mencoba play film ini, dan nanti di paruh film, silahkan tentuin sendiri mau ikut larut dengan kegilaannya, atau sudahi saja dan menganggap ini semua cuma sampah. Karena sejak film ini dirilis sekitar 2011 atau 2012 lalu, ditonton berulang sampai sekarang, tetap aja ada adu pendapat pas teman atau keluarga diajak nonton. Diperankan Chris Hemsworth sebagai Kurt, Kristen Connolly sebagai Dana, Anna Hutchison sebagai Jules, Frank Kranz sebagai Marty, dan Jess Williams sebagai Holden. Kehadiran mereka emang gak membawa angin segar apa-apa. Jeleknya film ini sih emang jajaran pemainnya ya bak boneka tali yang siap digerakin dalangnya. Bahkan tokoh Marty yang sedari awal mencuri perhatianku, yang paling urakan sendiri dari yang lain masih terasa kurang pendalamannya. Ya bablas aja lah. Nah, mengingat ini adalah film horror thriller, gimana dengan atmosfer mencekamnya? Nah, inilah yang juga kekurangan. Kalau kata bojoku, kentang mas. Tapi balik lagi ke poin pertama, The Cabin in the Woods emang horror thriller goblok yang emang kepengen penontonnya jadi penonton beko. Nah, gak usah sok kepinteran, gak usah sok idealis, udah ngikut aja apa kepengen film ini. Oh iya, naskahnya solid, serius. Joss Whedon menulis dialog terbaik dan tahu banget cara memainkan kata-kata klise dan monolog, bahkan pidato yang dangkal di film ini. Letakin aja tuh isi otakmu ke kulkas sebentar. Jadi kalau emang saatnya diminta buat ikutin ngeri ya ikutan. Di saat harus geleng-geleng kepala ya manut aja. Di saat harus wow ya udah ngikut aja. Sesederhana itu untuk nonton film ini. Lalu intinya film The Cabin in the Woods bagus atau enggak? Bagus. Bagi yang pengen nostalgia sama horor 80-an yang identik, dan enggak banget bagi penganut garis keras film horor penjual jumpscare-an. Ya udah saya lemasin aja, jangan tegang kali. Gak takut kesemutan tuh. Silakan ditonton. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.